Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bisnis korespondens, surat salah satu elemen penting di dalam korespondensi itu. Tentu Anda harus mengetahui ada begitu banyak macam surat di dalam bisnis itu. Di dalam sesi ini Anda bisa belajar surat-surat apa saja dan bagaimana bentuk tiap surat itu. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di mata kuliah Writing Business Letter, penulisan surat-surat bisnis, dengan kata lain saya menyampaikan materi mengenai bisnis korespondensi bisnis. Jadi apa saja hubungan surat menyurat di dalam bisnis kita bahas di dalam mata kuliah ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam tiap materi selalu saya ambil quotes dari Bob Sadino, ya, pengusaha nyentrik yang sudah almarhum. Kali ini quotes beliau adalah bisnis itu hanya modal dengkul. Jadi bukan modal yang luar biasa, modalnya yang dengkul. Jadi kalau Anda tidak punya dengkul pun Anda boleh pinjam dengkulnya orang lain, ya. Sebuah quotes yang ringan, sederhana, tapi menurut saya bisa memotivasi Anda, ya. Kita masuk ke sesi 2 mengenai bentuk dan kelompok surat. Apa saja di dalam sesi ini? Kita mulai di slide berikutnya. Bentuk surat. Bentuk surat ada beberapa macam. Bentuk yang pertama adalah lurus penuh, full block style. Lalu bentuk lurus, block style. Bentuk setengah lurus, semi block style. Lalu bentuk bertekuk, intended style. Ini kurang lazim digunakan. Bentuk paragraf menggantung, hanging paragraph style. Ini juga kurang lazim digunakan. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh bentuk dari surat itu. Ini adalah contoh full block style, ya, full block style. Teman-teman bisa lihat semuanya rapat kiri dan rapat kanan. Dan mulai dari tanggal surat, nomor surat, alamat yang dituju, perihal, pembuka, isi surat, lalu penutup, lalu penandatangan surat, tembusan, semuanya mulai rapat kiri. Itu adalah ciri-ciri full block style. Berikutnya adalah bentuk block style, ya. Kalau tadi semuanya full rapat kiri, maka kalau block style di mana penanggalannya ditaruh di sebelah kanan, ya, penanggalannya ada di sebelah kanan. Lalu yang bertanda tangan juga di sebelah kanan. Itu adalah block style. Yang terakhir adalah semi block style. Ada perhatikan bedanya di paragraf, di mana paragrafnya maju satu tab, ya. Inilah yang disebut dengan semi block style. Jadi block style tapi paragrafnya maju satu step. Ini 3 contoh dari bentuk surat: full block style, dan semi block style. Nah, selain bentuk-bentuk surat yang full block style maupun semi block style, juga terkait dengan lipatan surat, juga ada beberapa macam lipatan surat.
Yang pertama adalah lipatan baku atau disebut standar fold. Lipatan setengah baku semi standar fold. Lipatan akordion, lipatan setengah akordion, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Perancis, lipatan model Baron, gitu ya. Jadi ada banyak jenis lipatan, meskipun mungkin di dalam pelaksanaan sehari-hari kita tidak terlalu fokus memikirkan jenis-jenis lipatan itu. Nah, ini adalah contoh lipatan-lipatan itu dalam gambar yang saya tampilkan dalam slide berikut ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana kalau lipatan baku, bagaimana kalau lipatan setengah baku, ya. Lalu apa itu lipatan akordion, setengah akordion, lalu bagaimana kalau lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Perancis, lalu lipatan model Baron. Teman-teman bisa lihat, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis lipatan dalam surat. Nah, berikutnya setelah kita bicara lipatan surat, kita bicara mengenai amplopnya. Nah, berdasarkan wujudnya amplop, maka bisa dibedakan ke dalam ada amplop biasa, ada amplop berjendela. Yang dimaksud dengan amplop berjendela, mungkin teman-teman pernah mendapatkan amplop dari bank biasanya, di mana ada kotak yang bening. Di amplop itu ada kotak bening yang kita bisa membaca nama yang dituju, ya, nama yang dituju. Biasanya kalau teman-teman dapat amplop yang memberi pemberitahuan PIN dari bank, juga biasanya amplop berjendela. Jadi amplop yang ada lubang yang diberikan plastik bening, gitu ya. Jadi kita bisa membaca sedikit isi surat itu. Nah, kalau tadi adalah berdasarkan wujudnya. Nah, kalau sekarang adalah berdasarkan ukurannya. Maka amplop-amplop itu dapat dibedakan ke dalam amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop panjang, dan amplop pendek, ya. Nah, berikutnya adalah pengelompokan surat. Pengelompokan surat berdasarkan wujud. Ada surat yang bersampul menggunakan amplop, ada kartu pos. Mungkin Anda sudah tidak mengenal, ya, kartu pos, warkat pos. Jadi kartu pos itu sebenarnya juga bagian dari surat, tapi tidak pakai amplop. Jadi hanya selembar. Di halaman depannya itu alamat dituju, lalu pengirimnya siapa, lalu isi pesan yang ingin kita sampaikan kita tuliskan di belakang kotak pos itu, sehingga semua orang bisa membaca, ya. Kartu pos, warkat pos juga mirip itu. Lalu ada telegram dan telex. Juga Anda mungkin udah nggak mengenal telegram, telex. Lalu ada memorandum, surat tanda bukti. Jadi kalau kita misalkan habis berkirim surat di kantor pajak, kita diberikan surat tanda bukti terima, gitu ya. Jadi menurut wujudnya kira-kira seperti itu. Nah, menurut isi dan pengirimnya, surat itu ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Ini sudah pernah saya singgung di sesi pertama. Apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas, apa itu surat bisnis, ya. Kalau surat sosial belum pernah saya singgung. Surat sosial tentu tidak terkait dengan bisnis, tidak terkait dengan dinas, memang sifatnya sosial saja, ya. Itu adalah pengelompokan surat berdasarkan wujud dan isi maupun pengirimnya.
Berikutnya adalah pengelompokan surat berdasarkan jumlah sasaran. Ada surat biasa, ada surat edaran, ada pengumuman. Surat biasa ya yang biasa, satu orang satu. Lalu kalau surat edaran tidak menyebutkan orang per orang, tapi misalkan untuk surat edaran kepada seluruh mahasiswa gitu ya. Jadi tidak disebutkan nama si A si B nya, tapi edaran itu untuk semua mahasiswa. Nah, kalau pengumuman lebih umum lagi, karena siapa saja bisa membaca, mau mahasiswa, mau tamu, mau security, semua bisa membaca. Jadi dilihat dari sasaran surat itu, kita bisa membedakan ada surat biasa, benar-benar untuk orang yang dituju. Kalau surat edaran kepada orang dituju tapi sifatnya masif, semuanya sama ya. Kalau pengumuman bahkan semua orang, tidak hanya yang kita tuju, semua orang bisa ikut membaca. Jadi pengumuman mengenai UTS misalkan ditempel di mading, sesungguhnya tentu UTS itu kan tentu untuk mahasiswa, tapi siapapun bisa membaca pengumuman itu gitu ya. Nah, kalau surat berdasarkan sifat surat itu, maka digolongkan menjadi surat sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa ya. Nah, pada saat Anda membuat surat, maka ada prinsip-prinsip penulisan surat yang harus Anda ketahui. Prinsip pertama adalah correctness, kebenaran. Jadi surat itu harus ditulis secara benar dan baik, dan pada akhirnya akan membawa pesan yang sebenarnya, tidak menimbulkan miscommunication. Untuk itu hindari kesalahan dalam ejaan, tanda baca maupun kalimat ya. Prinsip berikutnya adalah consistence, keringkasan. Jadi kalau bikin surat itu pergunakanlah bahasa yang lugas, bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Completeness, kelengkapan. Jadi hendaknya surat yang ditulis itu memuat informasi yang lengkap sehingga penerima dapat mengerti isi pesan dan memberikan respon sesuai dengan yang dikatakan pengirim. Jadi kalau Anda sebagai pengirim, maka Anda harus menyampaikan informasi yang lengkap. Tujuannya apa? Agar penerima surat yang Anda kirim itu bisa mengerti dan memberikan respon sesuai yang Anda harapkan. Ya, jangan sampai gara-gara Anda tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga si penerima malah bingung dan tidak bisa memberikan respon sesuai dengan keinginan Anda. Clarity, kejelasan, di mana prinsip ini adalah pergunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan penafsiran makna yang berbeda ya. Jadi kalau Anda mengatakan misalkan Anda berkirim surat mengenai kecepatan kendaraan gitu ya, maka lebih baik berikan sebuah parameter yang jelas. Misalkan kecepatannya 100 km per jam. Jangan Anda menyebutkan bahwa mobilnya berjalan dengan cepat. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Buat si pengirim mungkin kecepatan 100 km per jam itu sudah sangat cepat. Bisa jadi bagi si penerima yang disebut cepat itu kalau kecepatannya 150 km per jam. Nah, sehingga kalau kita menggunakan kata cepat, maka bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pengirim dan penerima. Jadi lebih baik berikan bahasa yang jelas, ukuran yang jelas, parameter yang jelas. Prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir adalah courtesy, kesopanan. Jadi sebagai sebuah korespondensi, surat itu harus sopan. Dalam arti bisa menjaga perasaan penerima surat itu dan bisa menghormati hak-hak dari penerimanya ya. Itu adalah 5 prinsip penulisan surat.
correctness, consciousness, completeness, clarity, dan courtesy. Ya, dengan demikian sesi kedua mengenai kelompok surat sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.